Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan semua di Indonesia ya, dimanapun Anda berada, di kota ataupun di pelosok. Di kesempatan pagi hari ini, tanggal 20 bulan 2 2022 pagi, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang mesin bubut. Dan mungkin untuk Anda semua yang penasaran dan ingin tahu part-part apa saja, namanya apa, tombol dan tuas yang ada di mesin bubut, akan coba saya jelaskan secara sederhana dan singkat. Semoga saja dapat membantu dan mengurangi rasa penasaran Anda. Mesin bubut ini termasuk sudah tua, buatan tahun 90-an, tipe CO630, jadi kecil ini. Tapi kalau untuk otomotif sudah cukup, kecuali untuk bubut pelek. Kalau pelek enggak cukup. Kalau untuk pengerjaan bubut head motor, boring, segala macam selain pelek, insya Allah sudah bisa. Untuk harga, ini dulu saya beli murah, sekitar 15 beberapa tahun lalu. Tapi untuk sekarang harga besi naik, sekarang sudah tidak dapat 20. Dan untuk beli mesin bubut second itu tidak bisa langsung pakai, sudah pasti harus servis. Soalnya kebanyakan dia impor barang bekas dari Cina, jadi dari Cina sudah nggak dipakai, diimpor ke Indonesia. Kalau kadang masih asli dari Cina atau Taiwan itu masih bagus, cuma kalau sudah sampai di Indonesia itu biasanya itu sama pedagang sudah banyak yang diakali, yang bagus apa dijual. Kalau bukan pedagangnya, kadang anak buahnya tahu yang bagus apa diambil. Jadi kita tetap harus servis, tidak bisa langsung pakai. Oke, sekarang saya jelaskan nama part yang tertempel di mesin bubut dan fungsinya. Ini disebut cuk, ada yang menyebutnya klo atau cuk, dan ini rahangnya. Ini rahangnya, rahang kaki 3 ini. 1, 2, 3. Untuk rahang 3 kaki ini, dia bergerak bersamaan. Jadi kalau diputar gini, dia bersamaan. Kelihatan nggak? Bersamaan dia, keluar bersamaan 3. Ada yang 4 kaki. 4 kaki itu ada juga ya yang jalan bersamaan, tapi sangat jarang. Kebanyakan kalau 4 kaki itu independen. Jadi kita gerakin satu-satu. Untuk mencari senter benda yang akan dibubut harus gerakin satu-satu. Kalau dipakai di otomotif rugi, soalnya ongkosnya kan kecil. Sekali bubut 20.000, 25, ada yang 15.000. Itu kalau kita pakai klo dengan rahang kaki 4, itu proses senternya memakan waktu lama, sehingga kita rugi di ongkos, rugi waktu, rugi ongkos. Enak pakai cuk 3. Cuma untuk benda yang tidak bulat, misalkan head seperti ini kan bentuknya tidak beraturan, ini tidak bisa. Ini harus menggunakan adaptor. Seperti ini adaptornya. Nah, itu alat bantu supaya untuk benda-benda yang bentuknya tidak beraturan bisa kita kerjakan pada klo dengan rahang kaki 3. Oke, sampai di situ ya. Kemudian ini rahang, kalau rahang ini klo, rahang klo.
ini menempel di spindle. As ini namanya as spindle ini. Panjang tembus sampai sini. Nah, sampai sini. Ini sebetulnya kalau kita sering mengerjakan benda yang panjang ini, as pipa misalkan bisa dimasukkan sampai tembus ke sini. Panjang ke sini bisa. Cuma kalau otomotif kan pendek-pendek. Jadi ini saya kasih rak soalnya nggak jarang ada barang yang panjang. Spindle. Ini mesin bubut tua, jadi switchnya sudah bikinan sendiri seperti ini. Nah, ini persneleng kalau di sepeda motor ya, persneleng. Ini kombinasi. Untuk mengetahuinya sangat mudah. Mesin bubut itu petunjuknya dibikin semudah mungkin, seperti orang purba. Jadi dengan melihat gambar kita bisa tahu ini kecepatannya. Nah, ini kalau posisi tuasnya ini seperti ini 75 rpm, posisinya seperti ini 160 rpm, seperti ini 265, seperti ini 375, seperti ini 800 dan seterusnya 1325. Tinggal kita menaruh posisi ini sesuai dengan petunjuk yang digambar. Sangat mudah. Cuma kalau masih standar pabrik seperti dinamo dan puli itu nanti RPM-nya cocok. Cuma kadang dinamo udah pernah diganti, puli diganti, ini RPM-nya bisa sedikit berubah, tapi kombinasinya masih tetap sama. Yang dimaksud kombinasi, ini paling pelan, agak kenceng, kenceng lagi, paling kenceng, seperti itu. Sekarang kita praktekkan untuk mencoba speed spindle-nya. Cari posisi dulu. Pemula ya, maaf. Nah, ini speednya sudah bikinan. Kalau bubut itu yang sering ke kanan, ke kiri pernah, tapi sangat jarang yang sering ke kanan. Untuk putar ke kanan ini tuas ke bawah. Netral mati, tarik ke atas, dia ke kiri. Kanan, kiri. Dan untuk memindahkan speed, mesin harus keadaan mati. Seperti ini. Misalkan mau taruh yang paling pelan, ini ya. Ini sudah betul. Ini harus gerak-gerakan gini. Nah, ini. Paling pelan. Terus yang ini 160 rpm. Ini 265. Kalau tidak bisa keras, ini nanti gerak-gerakan begini. 375. Terus ini 800. Seperti itu. Jarang pakai, saya yang paling sering ini sama ini. Ini sama ini. Sama ini. Kadang kalau bubut head pengen lebih halus hasilnya, lebih kencang. Cuma untuk benda yang tidak beraturan, rawan getar kalau ini. Saya sering pakai ini sama ini. Oke. Selanjutnya ini ya. Ini saya jelaskan nanti, kita terangkan yang lain dulu. Ini namanya claw atau cuk, ini rahang atau kaki. Rahang atau kaki. Ini spindle, as panjang ini namanya spindle, dan ini persneleng atau speed spindle-nya. Ini toolpost yang untuk naruh holder ini, naruh mata pahat ini namanya toolpost. Ini bisa diputar-putar posisinya. Bisa diputar. Terus yang bisa gerak ini orang menyebutnya eretan. Nah, ini eretan paling bawah. Eretan paling bawah. Ini eretan cross ya. Ini cross melintang ini. Ini melintang, eretan bawah, ini eretan melintang.
Dan yang atas ini ada eretan lagi nih yang bisa untuk sudut. Jadi misalkan kita mau bubut head motor itu minta sekuis sudutnya 14 derajat atau berapa, nanti bisa ini mengendorkan dua baut ini sama di belakang, dan ini ada petunjuk angkanya, ini angka sudutnya nggak kelihatan mungkin. Nah itu ada petunjuk sudutnya, bisa diputar-putar. Jadi eretan bawah, eretan lintang ini ya, eretan bawah ya, tuasnya yang ini buat maju mundur kanan kiri. Terus ini bentar, ini eretan lintang, dan ini eretan paling atas yang bisa sudut. Ini center lift, namanya center lift. Nah ini center lift jalan karena ini bisa muter. Ada yang ini tidak bisa muter, center mati, yang punya dead center. Oke, ini juga bisa maju mundur. Seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk kalau bubut as panjang ya. Jadi dari sana sampai sana asnya panjang. Kalau nggak dipentok sama center lift itu kan dia goyang gini. Jadi harus dipentok biar tetap pada posisinya, biar lurus. Ini pun misalkan ujung ini nggak center sama tengah ini bisa disetel lewat baut ini, bisa digeser ke depan ke belakang, ini bisa digeser melalui baut ini dan baut sana. Jadi semua bisa disetel begitu. Dan di mesin bubut umumnya ada dua as ini, kadang ya ada yang satu, tapi umumnya itu dua. Yang ada dratnya ini untuk menggerakkan kalau kita membuat drat. Kalau yang bawah ini untuk menggerakkan fed, kecepatannya ini. Eretan ini bisa jalan otomatis, yang ini untuk drat, yang ini untuk bubut-bubut halus. Contoh ya, kita kasih contoh. Ini jalan. Ini tuas utamanya ini mau dimatikan, taruh tengah. Lihat ya asnya ya, ini taruh ini, muternya ke sana, netral, kita balik, muternya ke sini. Nah ini untuk bolak-baliknya. Begitu juga kalau ini misalkan begini. Kalau yang ingin mau drat itu nanti ini udah ada petunjuknya. Buat drat sama enggak ini. Nah ini gantian yang atas. Kalau mau drat berarti posisinya begini. Ini. Dan untuk speednya ada kombinasi. Nih. Nah itu ada angkanya 5, semakin cepat ini 4, 3, 2, 1, semakin cepat ya. Dan ini kombinasi ini sama ini, seperti kalau motor ini gear depan belakang, kalau sepeda ontel ini gear depan. Ini coba saya putar. Oh, jadi pelan. Saya putar ke sini. Oh, ini juga agak pelan. Tapi paling pelan ke sini. Ini tengah. Ini agak pelan. Paling kencang. Ini pelan. Kemudian sebentar. Nah,
tuas ini untuk menggerakkan eretan paling bawah ini, jalannya ke kiri dan ke kanan. Coba kita praktekkan. Nah, dia otomatis muter sendiri jalan. Seperti itu. Nah, kalau kita balik nih, ini terbalik. Sedangkan yang ini untuk eretan atas ke depan belakang. Nah, seperti itu. Sama juga bolak-baliknya pakai ini. Nah, dia balik. Sedangkan untuk drag menggunakan ini. Tapi sebelumnya harus dipindah dulu. Ini mutar. Ini. Baru ini kita main drag. Ini seperti ini, kalau drag jalannya cepat. Oke, sementara itu dulu secara fungsi. Semoga bermanfaat.